Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Davin FX. Oke, di kesempatan kali ini saya mau membahas breakdown entry yang terakhir saya upload di TikTok. Ya, untuk yang belum tahu akun TikTok saya, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Kalian mampir aja ke TikTok saya. Ya, hitung-hitung buat nambah kenalan gitu lah ya. Dan buat DM teman-teman yang belum sempat saya bales, maaf ya, karena HP-nya itu error lagi guys. Jadi kemarin itu kecebur lagi ke danau, shit, dan ini udah yang kedua kalinya HP saya nyemplung ke air. Jadinya malah layarnya susah dipijit, guys. Oke, kemarin ada yang nanya soal alarm di TradingView. Saya juga nggak tahu kenapa di kalian nggak bisa ya. Saya ini nggak pernah pakai premium sama sekali. Kalian bisa lihat, ini selalu muncul iklan ya. Jadi ini bukan premium. Sekarang saya coba tunjukkan kalau saya bisa pakai alarm ya. Contohnya di sinilah ya. Kita coba di harga 4173,673 ya guys. 173,673. Nah ini bisa kan guys? Saya nggak pakai premium loh. Dan ini saya pakai aplikasinya. Tapi di web juga sama aja bisa kok pakai alarm. Jadi kalau saya itu lebih sering pakai alarm biar nggak selalu mantengin chart. Saya selalu pakai alarm di area key level yang deket sama harga running. Seperti itu guys. Tapi ketika alarm berbunyi bukan berarti area itu menjadi tempat entry-nya ya. Jadi ketika harga memasuki area level penting, itu baru saya masuk analisa, bukan langsung masuk entry ketika ada notif alarm guys. Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya. Bulan kemarin saya sudah jelaskan bahwa gold ini berpotensi drop sampai ke area ERL di time frame weekly. Dan sekarang dia sudah berhasil mencapai area itu. Bisa dilihat ya. Di sini dia ada imbalan. Lalu kemudian terbentuk sweep atau TS di dalam imbalan. Dan untuk struktur di low time frame juga sudah mendukung konfirmasi drop. Dan targetnya ada pada ERL atau External Range Liquidity. Jadi naratif imbalan to liquidity ini sudah clear. Apakah setelah ini bakal langsung balik arah ketika targetnya sudah tercapai? Ya enggak juga guys ya. Market tidak sepatuh itu guys ya. Tapi pada intinya kita sudah tahu bahwa momen sell ini sudah sampai tujuan. Jadi yang saya lakukan adalah mencari level penting yang ada di bawah ERL untuk mencari apakah ada momen untuk buy atau tidak. Nah, di time frame weekly, ini saya melihat ada level support, dan saya pakai 50% level support. Alasannya karena level supportnya terdapat liquidity. Ini sudah saya bahas juga soal bentuk key level SNR ya. Ini untuk 50% level supportnya, di mana adanya support ini juga terbentuk karena hit level OCL di sini. Jadi support ini termasuk high probability gitu guys ya. Di OCL ini juga terdapat suatu gap yang membuat terbentuknya level support. Gap itu seperti imbalan, yaitu sebuah rentang harga, tapi ya ada bedanya sih guys, ya gampangnya gap aja lah ya. Gap itu biasanya ada di pembukaan market pada hari Senin, yaitu pembukaan market yang loncat meninggalkan kekosongan harga, dan biasanya pasti bakal diisi sepenuhnya. Lalu dari sini saya cek ke time frame H4, ketika level support di weekly ini di-hit. Oh iya guys, buat kalian yang masih bingung dan belum bisa menentukan jam candle 159, kalian bisa pakai waktu New York juga nggak apa-apa ya. Kalau kalian pakai waktu Jakarta itu jam di candle H4 bukan 159, tapi 12, 4, dan 8. Nah kalau pakai waktu New York ini jamnya jadi 159. Ini ya, perhatikan jamnya ya. Kelihatan nggak sih guys? Jadi ini adalah candle pukul 1
yaitu candle pada sesi London. Dan saya pakai candle pukul 1 ini sebagai candle CRT. Swing low-nya ini adalah CRT low. Dan ini adalah CRT high. Kalau kita perhatikan, di sebelah kirinya ini memang tidak ada key level untuk CRT ya. Tetapi kenaikannya ini disebabkan oleh level support di weekly tadi ya. Dan candle kedua setelah candle CRT yaitu candle jam 5, itu sweep CRT low dan close di dalam range CRT low. Ini adalah candle jam 5. Jadi saya cek ke time frame yang lebih rendah untuk melihat strukturnya. Kemarin itu saya lihat di time frame M15 untuk melihat strukturnya. Karena di M15 ini terlihat konfirmasi yang sangat bagus, guys. Dari sini apa kalian udah bisa lihat suatu konfirmasi, guys? Dari sini turun membuat lower low, naik lower high, turun lagi lower low, dan naik ngebreak lower high terakhirnya. Jadi ini menandakan perubahan arah tren, dan ini terjadi setelah hit area support di weekly ya, guys. Berarti ini sudah ada market structure shift. Karena lower high terakhir ini sudah di break ya, guys. Dan ini adalah bos terakhir di penurunan ini. Sebetulnya ini ada suatu area untuk agresif entry, tapi saya nggak dapat karena kemarin belum masuk analisa di sini. Kalian bisa lihat di sini muncul pola engulfing di mana engulfing ini muncul ketika hit support weekly. Jadi kita bisa melakukan agresif entry di engulfing sebelum adanya market structure shift. Jadi sudah jelas kalau untuk M15 ini strukturnya sudah menjadi bullish ya guys. Berarti ini adalah buy side liquidity yang akan menjadi target selanjutnya untuk membuat boss di M15. Nah, awalnya itu sebenarnya saya mau entry di area support ini guys. Karena tadinya saya belum melihat area yang lain untuk masuk entry. Tapi setelah saya cek kembali itu ada konfirmasi lagi yang terbentuk ketika saya melihat CRT. Ini adalah swing low pada candle di jam 5 ya guys. Oke, coba kita lihat ke H4. Ini ya, saya tandain dulu untuk swing low jam 5-nya. Dari sini saya melihat ada level support baru di M15. Ini supportnya. Tetapi kalau untuk batas supportnya ini udah di hit. Tapi untuk 50% levelnya ini masih fresh. Jadi saya pakai 50% level support ini untuk key levelnya. Berarti wick ini menjadi liquidity terdekat pada 50% level support. Ini adalah batas support, yaitu pada penutupan harga, dan ini sudah diambil ya. Jadi untuk akurasinya sudah drop, makanya kita bisa pakai 50% levelnya yang masih fresh. Dan low candle pukul 5 ini masih belum menyentuh key level, jadi saya menunggu di candle pukul 9. Ini adalah low candle pukul 9 dan sudah menyentuh key levelnya ya guys. Coba kita cek lagi ke H4 biar lebih jelas ya guys. Nah ini adalah swing low di candle pukul 9 dan sudah menyentuh key level juga ya. Ini ya, dia sudah menyentuh area 50% level support.
Lalu untuk analisa tambahan di sini saya pakai yang namanya SMT Divergence. Kita balik dulu ke H4 lagi. Untuk korelasinya saya pakai silver ya guys. Nah, kalian perhatikan di gold ini dia miring ke bawah. Sedangkan kalau di silver, ini dia miring ke atas. Jadi ini disebut SMT Divergence, seperti itu guys. Nah, kalau di M15 ini SMT-nya geser dikit ya. Ini disebabkan karena perbedaan time frame. Kemarin juga ada yang nanya kenapa ada pergeseran, yaitu karena time frame-nya berbeda. Jadi tinggal dipasin aja nggak apa-apa ya. Nah, buat yang nanya gimana caranya menambahkan chart di bawah. Kalian tekan aja tombol plus yang di bagian bawah. Yang ini, yang ada tulisan bandingkan, kalian klik aja, nanti muncul pilihan chartnya. Kalau chart utama kalian pakai gold oh Anda berarti, kalian pilih aja silver oh Anda, seperti itu. Kalau munculnya masih line chart, tinggal klik 2 kali di bagian chartnya, nanti tinggal ubah ke bentuk candlestick. Oke, untuk pendukung SMT sudah jelas. Sekarang saya jelaskan untuk konfirmasi pada struktur marketnya ya. Dari sini, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan break lower high. Ini menandakan adanya perubahan arah tren. Ketika dia hit key level, berarti di sini sudah menjadi market struktur shift. Untuk setup CRT ini kita tidak perlu melihat struktur yang sebelumnya lagi karena ini bukan SMC original ya. Tidak perlu ribet melihat struktur terlalu jauh guys, ngapain? Kalian mau cari apa di story chart yang jauh gitu. Ketika sudah terbentuk market struktur shift, tinggal mencari area untuk entry di sini gitu aja guys. That simple. Yang kita cari itu profitablenya ya, bukan keren-kerenan metode ya guys ya. Oke, jadi di sini ada liquidity sweep yang diikuti terjadinya market struktur shift. Jadi kemarin untuk saya bisa nemuin area untuk entry. Itu saya lihat di time frame H1 ada suatu area level support. Ini dia supportnya ya guys. Lalu kemudian selanjutnya saya cek lagi ke time frame yang lebih rendah untuk lebih memastikan bahwa support ini cukup bagus atau tidak. Nah, support di H1 tadi, di M30 ini juga masih area support ya kan. Saya cek lagi ke time frame yang lebih rendah. Nah ini di M15 juga tetap masih area support. Jadi H1 support, M30 support, dan M15 juga masih area support. Di 3 time frame masih area yang sama. Jadi ini high probability ditambah adanya liquidity terdekat pada level support ini. Jadi saya ambil entry buy di supportnya. Dan untuk penjelasan tambahan buat kalian, ini saya kasih lihat di time frame 5 menit. Di sini kan ada imbalan ya guys. Nah, imbalan ini sudah diambil ya kan. Maka week ini menjadi liquidity dan kebiasaan market itu bakal ngambil key level di bawahnya gitu loh. Dan buat yang nanya soal inducement, ini adalah inducement ya. Inducement itu fullback terakhir setelah adanya BOS atau market structure shift. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, ngambil low terakhir. Kalau dilihat bentuknya ini sama dengan market structure shift. Dan setiap time frame itu memiliki struktur masing-masing. Jadi kalau kita pakai struktur SMC, itu tidak bisa multiple time frame guys. Karena di time frame lain itu areanya pasti bakal beda. Nah, kalau di M5, ini adalah buy side liquidity sebagai target untuk membuat BOS. Ini kalau kita pakai SMC original ya guys.
Tetapi untuk entry di setup ini saya tidak memasukkan metode SMC, hanya CRT, key level, dan struktur basic aja guys. Nah, ketika semua syarat entry sudah terpenuhi, maka saya ambil entry pada area support ini, adanya liquidity sweep yang diikuti terjadinya market structure shift dan terdapat liquidity terdekat pada support ini. Dan untuk stop loss, tetap di swing low level support, nggak bisa dikurangin dan nggak boleh ditambahin kecuali untuk spread ya guys. Lalu untuk target ideal yang positif itu pada area CRT high, ini kalau kita hanya pakai setup CRT, nah acuan pertama saya ada di buy side liquidity dengan pandangan struktur di M15, dan ini adalah swing high di candle pukul 9, di mana ini adalah swing high di sesi Asia guys. Nah, untuk awal kenaikannya ini disebabkan oleh level support di time frame weekly, dan sudah terkonfirmasi di sini. Nah, makanya saya ambil buy untuk follow kenaikannya. Kenapa di sini kok ada market struktur shift lagi? Tadi sudah saya bilang ya, di sini saya nggak pakai SMC original. Ini adalah hasil modifikasi saya yaitu hanya mengandalkan internal struktur saja. Kenapa saya yakin bahwa dia bakal tetap naik? Oke, sekarang perhatikan cara saya analisa lagi ya. Di sini kan dia ada imbalan atau bisa disebut internal range liquidity. Tapi imbalan ini sudah diambil sepenuhnya oleh candle di jam 9. Ini ya, swing high candle jam 9, maka ini menjadi liquidity sebagai target. Lalu untuk target selanjutnya di H4 ini, saya melihat ada titik ayunan tertinggi atau sebuah liquidity ya guys. Di sini ada TS, berarti ini menjadi titik ayunan tertinggi atau higher high. Ini adalah liquidity jenis buy side liquidity. Ini candle high time frame ya. Kalau di low time frame nanti bakal lebih jelas. Nah, kalau di M15 ini kelihatan ya, ini adalah buy side liquidity. Dan ini adalah TS di H4 tadi ya. Ini adalah liquidity sweep. Dan di sini ada boss, ini juga internal struktur. Sebetulnya ini adalah single move. Makanya high tertinggi ini menjadi liquidity. Maaf ya, ini salah teks. Ngantuk ya guys ya. Buy side liquidity itu juga termasuk liquidity guys. Jadi saya targetkan ke area ini. Mungkin penjelasannya agak sedikit lebih rumit ya guys. Karena di sini banyak sekali yang saya bahas. Tapi kalau setup entry-nya ini sebetulnya simple. CRT H4 dengan key level support di M15 dan struktur di M15. Area entry di support M15 karena di 3 time frame masih area support dan terdapat liquidity terdekat pada level supportnya. Seperti itu ya guys ya. Dan masuk entry-nya juga tepat berada di time makronya ya. Tapi saya nggak bahas ini dulu ya guys, karena saya mau keluar juga nih. Mungkin sekian dulu sharing dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.